Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik selalu di sana dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang mental retarder atau tunagrahita. Untuk materi pertama akan saya jelaskan. Saya sendiri, nama saya Faiza Nabila dengan NIM 2200152. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Tunagrahita itu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental, intelektual jauh di bawah rata-rata, sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Dan karenanya orang-orang seperti ini memerlukan layanan pendidikan khusus. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri fisik dari penampilan anak tunagrahita. Yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepalanya terlalu kecil atau besar. Nah, yang kedua, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. Nah, yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasanya biasanya terlambat, tidak seperti anak-anak lainnya. Lalu yang keempat, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan atau pandangannya biasanya kosong. Nah, yang kelima itu koordinasi gerakan kurang atau gerakannya itu sering tidak terkendali gitu. Nah, yang terakhir itu mereka biasanya itu sering keluar ludah atau cairan dari mulutnya atau biasanya kita sebut dengan ngiler. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya saya akan berikan teman saya Alifia Najwa untuk membahas materinya. Perkenalkan, nama saya Alifia Najwa dengan NIM 2202502. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Faiza. Selanjutnya itu ada penyebab atau faktor-faktor yang menyebab tunagrahita. Nah, pertama itu ada faktor keturunan. Nah, dalam faktor keturunan ini ada 3 yang menyebabkan ketunagrahitaan itu terjadi. Nah, yang pertama itu kelainan kromosom, yang kedua itu kelainan gen, dan yang ketiga itu gangguan metabolisme atau gizi. Nah, faktor penyebab selanjutnya yaitu faktor infeksi dan keracunan. Nah, dalam keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan. Yang ketiga, ada trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Nah, yang keempat itu ada masalah pada kelainan lahir bayi yang menderita kerusakan otak atau kejang dan nafas pendek. Kerusakan ini juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis, terutama pada kelahiran yang sulit. Yang kelima, yaitu ada faktor lingkungan. Dari kurangnya rangsangan intelektual yang memadai mengakibatkan timbulnya hambatan dalam perkembangan inteleksia sehingga anak berkembang menjadi anak retardasi mental. Oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Wanda Hamidah. Baik, terima kasih. Saya Wanda Hamidah dengan NIM 2201041. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan tunagrahita. Untuk tujuan pendidikan tunagrahita sendiri itu adalah mengembangkan potensi yang masih dimiliki secara optimal agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada. Selanjutnya adalah kesulitan anak tunagrahita. Kesulitan pertama itu ada kesulitan dalam akademik, yaitu berhitung, penundaan bahasa, mengalami hambatan-hambatan dalam ingatan, kurang dapat mengontrol lingkungan, dan kesulitan-kesulitan secara umum. Yang kedua adalah besar kecilnya derajat retardasi yang mempengaruhi tingkat intelektualnya, yang berarti anak tunagrahita tidak akan mencapai kematangan intelektualnya seperti teman sebayanya. Jadi mereka itu besar kecil derajat retardasinya itu tidak seimbang dengan teman yang sebayanya. Selanjutnya adalah sering menjadi sasaran kenakalan dan kejahilan anak atau orang normal lainnya akibat dari ketidakmampuan mereka dalam memahami norma-norma dan menyesuaikan diri di dalamnya. Jadi anak tunagrahita itu seringkali menjadi bahan bullying anak-anak yang normal karena ketidakmampuan mereka dalam membalas kejahatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sanusi.
Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sanusi dengan NIM 2205745. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wanda Hamidah, yaitu penanganan tunagrahita. Nah, bagaimana sih cara penanganan tunagrahita pada anak? Nah, yang pertama itu ada mempelajari semua hal mengenai disabilitas intelektual. Terus ada berkomunikasi dengan orang tua lainnya yang juga mengalaminya. Nah, yang ketiga ada bersabar karena anak butuh lebih banyak waktu belajar. Nah, yang terakhir ada mengajari anak mengenai kemandirian dan tanggung jawab. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan pantun Jalan-jalan ke Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.